Perkenalkan, nama saya Marcel Redeo dan NIM saya 20104171558. Saya di sini akan menjawab soal nomor 1 dan 2. Yang pertama, NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kanan, dari sisi kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Yang sekarang, metode less cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Berikutnya, metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Stepping Stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi minimum. Atau metode FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah dan pada langkah-langkah pengerjaan sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal, mencapai biaya minimal. Yang kedua, metode NWC Corner menghitung biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan permintaan tujuan demand. Biaya terkecil last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya: 1. Pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya salah satu tingkat lebih besar daripada sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali, cari total biayanya. FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikut untuk kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasi produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Prosedur pemecahan FAM: dihitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. 2. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung jika nilai baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolom serta sel biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat, artinya suplai telah terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 sehingga semua alokasi terpenuhi. Tabel awal dibuat dengan dua metode, yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau NWC, dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kelemahan: tidak memperhitungkan besar biaya sehingga kurang efisien. 2. Metode biaya terkecil, mencari dan memenuhi biaya terkecil dulu, lebih efisien dibandingkan metode NWC. Setelah tabel dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan metode yang pertama stepping stone atau batu loncatan, yang kedua modified distribution. Selain metode di atas, masih ada metode yang lebih sederhana penggunaannya, yaitu metode Vogel Approximation Method atau bisa disebut dengan FAM. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Sini saya sudah mengerjakan sesuai dengan perintah. Di sini ada dari pabrik A, B ke C, ke pabrik ke Cilegon, Serang, Pandeglang,
Sini ada 20, 50, 30, 90, 60 dan hasil akhirnya 250 dan semua hampir tercukupi. Ada 50 kali 47, 90 kali 48 dan 30 kali 50, 60 kali 52, 20 kali 4 dan hasil kalian ini masing-masing ada 2350 ditambah 4320 ditambah 1500 ditambah 3120 dan ditambah 1080 rupiah dan hasil akhirnya yaitu 12.370. Dan sekarang akan melanjutkan metode FAM. Ada 20, 50, 70, 90, 30, 60, 100, 90, 50. Di sini ada 50 kali 47 sama dengan 2350, 30 dikali 48 ada 1440, ada 60 dikali 49 ada 2940, ada 20 kali 54 ada 1080, ada 90 kali 50 dan 4500. Dan hasil dari perkalian ini, pertambahan ini sama dengan 12.300. Di sini ada metode NWC. Ada dari pabrik A, B dan C 70, 40, 80, 10, 50 dan 100. Dan sini ada 70 kali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 kali 49 ditambah 10 kali 49 ditambah 50 ditambah 52 kali 52. Di sini untuk hasil akhirnya 12.710. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 4. Pembicara dalam video tersebut yaitu Diah Armiza. Judul video tersebut yaitu peramalan atau forecasting. Definisi dari peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan mendatang. Jadi, kalau misalkan itu adalah sell casting peramalan penjualan, maka kita akan memperkirakan atau memprediksi penjualan kita di masa yang akan datang di bulan-bulan selanjutnya. Peramalan runtun waktu. Peramalan runtun waktu menggunakan serangkaian poin data masa lalu untuk membuat peramalan. Ada 4 komponen runtun waktu, yaitu yang pertama, kecenderungan adalah pergerakan data bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Yang kedua, musiman adalah pola data mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan ataupun tahun. Yang ketiga, siklus pada pola data yang terjadi pada setiap beberapa tahun. Yang keempat, variasi secara acak adalah blip di dalam data yang disebabkan adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasa. Selanjutnya di sini ada 3 tipe dari peramalan tersebut. Yang pertama, peramalan ekonomi atau ekonomi forecast. Petunjuk peramalan yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast. Proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Untuk horizon waktu itu ada 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka panjang, dan menengah. Lanjut materi, mengukur kesalahan peramalan. Yang pertama, divisi rata-rata yang absolut, sebuah pengukuran dari kesalahan peramalan keseluruhan untuk metode rumus MAD, aktual peramalan, dan dibagi N. Yang kedua, kesalahan rata-rata dikuadratkan, rata-rata dari perbedaan kodrat antara nilai peramalan dan pengamatan. Pengamalan runtun waktu. Yang pertama A, pendekatan awam atau naive forecast. Sebuah teknik peramalan yang mengasumsi bahwa permintaan suatu periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Yang B,
bergerak rata-rata atau moving average, sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Menggunakan rumus pergerakan rata-rata bobot. Contohnya adalah Donna's Garden Supply. Dia ingin meramalkan rata-rata 3 bulanan. Lanjut materi. Metode peramalan asosiatif dan analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, analisis regresi linear. Yang kedua, standar kesalahan dan estimasi. Yang ketiga, koefisien terhadap korelasi. Yang keempat, koefisien determinan. Peramalan dalam sektor jasa yaitu memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Permintaan selama libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Sekian dari saya, terima kasih.